Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Marhamah, NPM 201400144. Saya berasal dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS. Di sini telah kita ketahui ataupun kita pahami betapa pentingnya peristiwa ataupun fakta dalam konteks pembelajaran IPS, walaupun fakta dan peristiwa bukan tujuan akhir. IPS juga memiliki konsep-konsep, yaitu namun kurikulum IPS atau esensi kurikulum IPS juga membahas tentang konsep-konsep itu. Menurut Dorothy Jaskit menyatakan bahwa konsep adalah suatu yang menggambarkan dalam pikiran, gagasan citra, mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. James Edwards mengemukakan pengertian konsep terutama yang berkaitan dengan studi sosial sebagai berikut. IPS yaitu sesuatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat yang bergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi. Pengertian umumnya yang berkaitan konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian yang konotatif. Konsep IPS tentu saja ialah sesuatu yang mencerminkan tentang fenomena, peristiwa, gagasan, ataupun bahkan benda-benda yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu sosial atau konsep tentang fenomena atau gejala yang berkaitan dengan IPS, yang memiliki pengertian denotatif ataupun juga yang memiliki pengertian konotatif. Pengertian denotatif adalah pengertian yang tingkat tinggi dan meluas, sedangkan pengertian konotatif ialah pengertian yang berperan sebagai kunci atau yang menonjol pada suatu konteks. IPS memiliki subjek dan objek yang sama, yaitu objek dan subjeknya ialah manusia. IPS yaitu yang mempelajari tentang banyak hal seperti merupakan konsep yang memiliki, makanya IPS itu memiliki konsep yang ataupun yang mengkaji tentang bidang-bidang ilmu sosial. Oleh karena itu, ilmu sosial merupakan salah satu sumber dari pengembangan materi pembelajaran IPS bagi kepentingan pendidikan di sekolah maupun kepentingan di perguruan tinggi. Di samping bidang teknologi, komunikasi, dan juga transportasi. Perbedaan IPS sebagai bidang studi disiplin ilmu sosial antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu IPS bukan suatu disiplin ilmu seperti halnya ilmu sosial, tetapi
IPS yang ini ataupun konsep-konsep esensial yang ini lebih mengkaji sebagai bahan kajian untuk mengkaji tentang kemasyarakatan. Ya, perbedaan yang kedua yaitu pendekatan yang dilakukan IPS yaitu pendekatan multidisiplin ataupun pendekatan interdisiplin. Sedangkan ilmu sosial menggunakan pendekatan disiplin ilmu ataupun disebut juga dengan monodisiplin. 3. Perbedaan yang ketiga yaitu IPS dirancang khusus untuk kepentingan dan lebih memfokuskan pada dunia persekolahan, sedangkan ilmu sosial keberadaannya bisa di dunia persekolahan, bisa di dunia perguruan tinggi, dan juga keberadaannya di lingkungan kemasyarakatan sekalipun. Lanjut, perbedaan yang keempat ataupun konsep yang terakhir yaitu IPS menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran yang dilengkapi dengan aspek psikologis, pedagogis. Sedangkan ilmu sosial hampir lepas dan tidak mempermasalahkan pertimbangan-pertimbangan seperti di IPS. Pertimbangan-pertimbangan IPS sangat memperhatikan dan mempertimbangkan kemanfaatan, urutan, dan ruang lingkup bahan bagi peserta didik dalam hidup dan kehidupannya kelak. Pengajaran IPS berkaitan dengan bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya masing-masing. Pada prinsip hakikatnya di pelajaran IPS ini bagaimana mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi. Sampai sini saja yang dapat saya jelaskan dari konsep-konsep esensial ilmu-ilmu sosial dalam IPS. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.